Jumpa lagi dengan tugas saya, Natalia Sembiring, dengan NIM B075250210026 kelas 1A. Nah, kali ini saya akan membahas tentang farmakokinetik dan farmakodinamik. Yang pertama ada fase farmasetik. Fase farmasetik ini berawal dari pil atau tablet, lalu disintegrasi. Disintegrasi adalah hancurnya bentuk sediaan obat oral menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Lalu terjadi proses disolusi atau melarutnya partikel-partikel yang lebih kecil ke dalam cairan sehingga siap diabsorpsi. Lalu hasil tadi menembus membran biologis. Nah, selanjutnya ada fase farmakokinetik. Apa sih yang dimaksud dengan farmakokinetik? Farmakokinetik adalah proses masuknya obat ke dalam tubuh sampai dikeluarkannya dari tubuh. Nah, obat-obat ini dalam penyerapannya ke dalam tubuh meliputi beberapa proses yang biasanya disingkat dengan ADME: absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Di mana absorpsi ini terjadi di ginjal, metabolisme di hati, distribusi di jantung, dan ekskresi terjadi di ginjal. Yang pertama adalah absorpsi. Absorpsi obat adalah proses masuknya obat ke dalam aliran darah. Ada beberapa jenis absorpsi obat berdasarkan cara penggunaannya. Jadi, penyerapan obat dalam tubuh kita akan berbeda-beda tergantung bagaimana jenis obat yang kita pilih. Misalnya nih, si Lia mengkonsumsi obat dengan cara disuntikkan, sedangkan si Nata dengan cara diminum. Maka, proses absorpsi dari Lia dan Nata akan berbeda. Jenis absorpsi obat berdasarkan cara penggunaannya terdiri ada beberapa, yaitu yang pertama, pemberian obat secara sublingual. Sublingual itu cara konsumsi obat dengan cara meletakkan obat di bawah lidah tanpa ditelan. Biasanya jenis obat ini yang diletakkan di bawah lidah ini tidak stabil pada pH asam pada lambung yang menyebabkan penyerapan jadi kurang optimal. Si obat diabsorpsi langsung di rongga mulut ke sirkulasi umum tanpa melalui hati. Contohnya itu insulin dan peptida. Yang kedua, pemberian obat secara peroral. Peroral ini artinya obat diberikan melalui mulut atau biasanya langsung ditelan. Obat yang dikonsumsi melalui peroral sebagian besarnya diabsorpsi di usus halus, tapi ada juga yang di lambung. Yang ketiga adalah pemberian obat secara perektal. Pemberian obat secara perektal adalah memasukkan obat melalui anus. Tujuannya untuk mendapatkan efek lokal ataupun efek sistematik dan menghindari iritasi obat pada lambung. Yang keempat adalah pemberian obat secara perkutan. Perkutan atau pemberian obat secara dioleskan ke kulit. Ini dilakukan untuk manfaat efek lokal atau hanya bagian tertentu pada kulit. Yang kelima adalah pemberian obat secara inhalasi atau teknik pemberian obat dengan dihirup. Biasanya digunakan pada obat anestesi yang mudah menguap dan obat-obat yang memberikan efek pada paru-paru. Dan selanjutnya adalah pemberian obat secara parenteral atau suntikan. Biasanya digunakan untuk pasien yang tidak sadarkan diri atau memerlukan kerja obat yang cepat. Tahap selanjutnya adalah tahap distribusi obat. Tahap distribusi obat ini dalam prosesnya, obat yang masuk dalam pembuluh darah akan didistribusikan oleh darah ke berbagai jaringan tubuh. Tahap selanjutnya adalah tahap metabolisme. Tahap metabolisme adalah proses tubuh mengubah obat agar larut air dan dapat dikeluarkan dari tubuh. Tahap ekskresi adalah tahap proses pembuangan sisa obat dari tubuh dan dikeluarkan melalui 3 jalan utama, yaitu yang pertama ginjal, paru-paru, dan empedu. Selanjutnya ada proses farmakodinamik. Gimana sih si obat menimbulkan efek setelah melalui proses ADME? Nah, jadi farmakodinamik itu artinya proses obat menimbulkan efek pada tubuh. Pada umumnya, di dalam tubuh kita terdapat reseptor-reseptor. Obat yang berikatan dengan reseptor inilah yang akan menimbulkan efek. Ada empat jenis reseptor. Yang pertama, G-coupled protein atau yang berpasangan dengan protein.
merupakan reseptor yang mengatur reaksi intraseluler melalui mekanisme tidak langsung yang melibatkan molekul transduksi perantara yang disebut dengan G-protein. Yang kedua ada ligand gate ion channel atau saluran ion berpintu ligand, memiliki fungsi untuk mereseptor dan transduksi sebagai bagian dari molekul protein yang sama. Yang ketiga adalah ligand regulate enzyme, merupakan reseptor yang memiliki siklus pengikatan ekstralinear untuk sinyal kimia. Yang keempat adalah reseptor nuklear atau reseptor intraseluler. Obat yang bekerja pada reseptor biasanya ada dua cara. Yang pertama agonis, menyerupai kerja zat endogen. Yang kedua adalah antagonis, menghambat kerja zat endogen. Nah, ada berbagai macam nih efek-efek yang timbul pada pemberian obat. Yang pertama itu ada efek terapi. Efek terapi itu merupakan efek yang menjawab penyebab penyakit. Yang kedua ada efek samping. Efek samping ini biasanya tidak diinginkan tapi masih bersifat ringan, seperti misalnya ngantuk gitu. Lalu ada hipereaktif. Hipereaktif itu dia kekurangan reaktif atau kekurangan aktifnya obat tersebut pada penyakit tersebut. Sedangkan hipereaktif itu terlalu berlebihan efek obat terhadap penyakit tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah toleransi. Toleransi ini menyebabkan berkurangnya efek obat terhadap suatu penyakit. Jadi kekuatan obat itu seimbang dengan si penyakit. Selanjutnya adalah takifilaksi. Takifilaksi ini merupakan penurunan drastis efek obat di dalam tubuh. Resistensi biasanya terjadi dengan cara penahanan fungsi obat. Selanjutnya adikasi. Adikasi ini biasanya menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya idiosinkrasi. Idiosinkrasi ini memunculkan respon abnormal yang terjadi setelah pemberian obat. Selanjutnya adalah hipersensitif. Hipersensitif ini respon bahaya, tetapi hanya respon bahaya saja. Selanjutnya ada efek toksid. Efek toksid ini merupakan efek yang lebih berat daripada efek samping, biasanya menyebabkan kerugian pada penerima obat tersebut. Setelah mempelajari tentang fase farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik, salah satu contoh obat yang saya ambil adalah obat peroral. Namanya ciprofloxacin, di mana gunanya untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh kuman patogen atau virus. Obat ini mengandung bahan aktif ciprofloxacin HCl yang bekerja untuk menghentikan pertumbuhan bakteri. Biasanya dikonsumsi oleh dewasa atau anak-anak di atas 1 tahun. Efek samping yang sering terjadi adalah jika pada ibu hamil akan berefek pada janinnya. Contoh obat ini digunakan pada penyakit antraks. Penyakit antraks merupakan infeksi menular dari hewan ternak. Dosis untuk penyakit antraks ini khusus untuk dewasa 500 mg 2 kali sehari. Untuk anak-anak 10-15 mg per hari dalam pemakaian 60 hari. Jadi begitulah proses tentang farmakokinetik dan farmakodinamik.